Kali ini kami akan merangkum sebuah kisah nyata yang diambil dari rakyat suku Tengger Bromo sendiri, dengan banyaknya versi untuk sejarah Gunung Bromo ini, sehingga kami dapatkan sebuah kisah tentang sejarah Gunung Bromo. Cerita dan legenda Bromo. Menurut cerita rakyat suku Tengger tentang sejarah Gunung Bromo, alkisah pada dahulu kala ketika dewa-dewi senang turun ke dunia, kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah dan mencari tempat pengungsian. Pada saat itulah, dewa mulai menuju ke sebuah tempat di sekitar kawasan Gunung Bromo. Di Gunung Bromo ini masih dalam keadaan tenang, tegak diselimuti kabut putih. Para dewa yang mendatangi tempat di sekitar Gunung Bromo bersemayam di lereng Gunung Penanjakan. Di tempat itulah dapat terlihat matahari dari timur yang begitu indah, dan matahari itu pun tenggelam di sebelah barat. Di sekitar Gunung Penanjakan, tempat para dewa bersemayam, terdapat pula tempat bertapa tersebut, dan kegiatannya tiap hari hanyalah memuja dan mengheningkan cipta. Suatu ketika yang berbahagia, seorang istri itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Seger. Anak ini mempunyai wajah yang tampan, cahayanya terang, benar-benar anak yang lahir seperti titisan dewa yang suci. Sejak dilahirkan, anak tersebut menampakkan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Joko Seger sendiri mempunyai arti yang sehat dan kuat. Di tempat sekitar Gunung Penanjakan lahir juga bayi perempuan yang diberi nama Roro Anteng. Anak ini mempunyai wajah yang cantik dan elok. Roro Anteng adalah satu-satunya anak yang paling cantik di tempat itu di kawasan Gunung Bromo. Dari hari ke hari tubuh Roro Anteng tumbuh besar dan tampak begitu cantik saat ia menjadi dewasa. Banyak putra raja melamarnya, namun pinangnya ditolak karena Roro Anteng terpikat oleh kegantengan si Joko Seger. Sejarah Gunung Bromo berlanjut ketika suatu hari Roro Anteng akan dipinang oleh seorang pembajak yang sangat jahat. Tidak hanya jahat, pembajak itu begitu sakti mandraguna. Roro Anteng yang dikenal halus perasaannya tidak berani menolak begitu saja kepada pelamar sakti.
Maka ia minta supaya dibuatkan lautan di tengah-tengah Gunung Bromo. Dengan permintaan yang aneh, dianggapnya pelamar sakti itu tidak akan memenuhi permintaannya. Lautan yang diminta itu harus dibuat sehari semalam, tidak banyak. Mikir kemudian, pembajak sakti itu lalu menyanggupi permintaan Roro Antang tersebut. Pelamar sakti itu memulai pekerjaannya dengan alat subah tempurung kelapa atau disebut batok kelapa, dengan menggunakan segenap kesaktiannya. Pekerjaan itu hampir selesai. Roro Antang pun mulai gelisah. Dia takut orang yang tidak dia cintai malah akan menikah dengan si pembajak sakti itu. Lalu timbullah pikiran untuk menggagalkan pekerjaan pembajak sakti itu. Kemudian timbullah ide cerdik. Ketika itu Roro Antang mengajak masyarakat, khususnya para ibu-ibu, untuk menumbuk padi di tengah malam untuk membangunkan ayam yang sedang tertidur. Kokok-ayam pun sambil bersautan seolah fajar telah tiba. Pembajak sakti itu mendengar suara kokok-ayam yang dikiranya hari sudah fajar. Dengan kesal ia melempar batok kelapa dan jatuh di samping Gunung Bromo. Batok tersebut berubah menjadi gunung yang bernama Gunung Batok. Mendengar kalau pembajak gagal dengan permintaannya, sukacitalah ia dan bisa tersenyum manis dan melanjutkan hubungannya dengan si Joko Syukur. Dan hingga pada akhirnya mereka pun menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Di balik rumah tangga mereka, ternyata Roro Antang tidak dikaruniai keturunan. Bersemedilah Roro Antang di puncak Gunung Bromo dan bermohon kepada sang penguasa mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ia mendapatkan keturunan, anak bungsu mereka harus dikorbankan. Roro Antang menyanggupi persyaratan itu. Kemudian didapatinya putra-putri mereka berjumlah 25 anak. Namun seperti yang kita ketahui, jika naluri seorang ibu tidaklah tega membiarkan anak-anaknya menjadi korban, sehingga melanggar perjanjian dengan dewa penguasa. Dewa menjadi marah dan terjadilah malapetaka di tempat itu. Gunung Bromo mulai melahap ke semua anak-anak Roro Antang dengan api yang menyala ke bawah Gunung Bromo. Sesudah kejadian itu, terdengarlah suara gaib terdengar keras, yaitu, "Saudara-saudaraku yang kucintai, kita telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Hyang Widi di kawah Bromo. Aku ingatkan kepada kalian, setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesajen kepada Hyang Widi di kawah Gunung Bromo." Itulah akhir dari cerita sejarah Gunung Bromo. Kebiasaan itu, yaitu upacara adat Nyatnya Kasada atau Kosodo, selalu diadakan secara turun-menurun setiap tahunnya. Diadakan di poten lautan pasir dan Bromo. Begitulah sejarah Gunung Bromo yang sampai ini menjadi budaya bangsa. Semoga cerita rakyat suku Tengger ini menjadi sebuah cerita yang bermanfaat